Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nova Triwidianto. Dan pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, nanti saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua, kepada adik-adik, terkait dengan kesehatan makan sayuran. Nanti di situ ada jenis-jenis sayuran, lalu ada manfaat ketika kita mengkonsumsi sayuran. Lalu juga ada dampak buruk ketika kita tidak mengkonsumsi sayuran. Dan yang terakhir nanti ada sedikit tips buat teman-teman, buat adik-adik, agar kita menjadi lebih gemar untuk mengkonsumsi sayuran. Nah, langsung saja. Yang pertama di sini ada pengertian dari sayuran. Jadi sayuran ini merupakan bahan makanan, bahan pangan yang mana biasanya bahan makanan ini mengandung lebih banyak vitamin dan kadar air dibandingkan dengan bahan makanan yang lain yang dapat dimasak ataupun bisa kita konsumsi dalam keadaan yang segar. Jadi sayuran ini merupakan jenis tanaman yang bisa dikonsumsi baik dari akarnya ataupun dari batang, kemudian dari daun, biji, bunga ataupun yang lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan makanan. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis sayuran. Seperti yang tadi saya sebutkan, ada sayur buah, sayur daun, sayuran batang, dan lain-lain. Ini ada jenisnya, contohnya dari masing-masing kategori tersebut. Yang pertama ada sayuran buah. Ini contohnya seperti cabai, tomat, terong, timun, dan lain-lain. Lalu yang kedua di sini ada sayuran daun. Seperti contohnya ada sawi, bayam, kangkung, kemudian mungkin daun pepaya, daun singkong, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, ini ada sayuran batang. Contohnya, ini ada rebung bambu. Jadi rebung bambu ini tunas bambu atau batang bambu yang masih muda sehingga memiliki tekstur yang lebih lunak sehingga bisa kita jadikan sebagai bahan makanan. Lalu yang keempat ada sayuran umbi atau kita manfaatkan dari akarnya. Ini ada beberapa contohnya wortel, kentang, beet, dan lain-lain. Lalu yang kelima ada sayuran yang dimanfaatkan dari bunganya. Di sini beberapa contohnya ada brokoli, lalu ada kol bunga, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada sayuran polong atau dari bijinya. Seperti contohnya di sini ada kacang-kacangan, baik kacang panjang dan buncis. Lalu selanjutnya di sini ada manfaat ketika kita mengkonsumsi sayuran. Di sini yang pertama ada sayuran itu baik untuk pencernaan tubuh. Seperti yang kita ketahui, selain sayur itu mengandung banyak vitamin dan kadar air yang tinggi, sayuran juga merupakan sumber serat terbaik untuk tubuh, yang mana serat itu merupakan zat yang berfungsi untuk menjaga kesehatan dari saluran atau sistem pencernaan kita, sehingga kita terhindar atau kita bisa mencegah dari gangguan pada sistem pencernaan seperti misalnya diare ataupun gangguan sistem pencernaan yang lainnya. Lalu yang kedua, di sini sayuran dapat mendapatkan
berat badan tetap ideal. Tentu sayuran ini tidak seperti makanan-makanan instan, makanan-makanan cepat saji, atau makanan-makanan yang berminyak. Jadi sayuran ini merupakan sumber makanan yang rendah lemak serta rendah kalori, sehingga bagus untuk tubuh, bagus untuk dikonsumsi, dan tetap mempertahankan berat badan yang ideal. Lalu manfaat sayuran yang selanjutnya, yang ketiga, ini mencegah hipertensi. Hipertensi ini merupakan salah satu jenis penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia, tetapi tentu kita bisa mencegahnya dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang bergizi. Salah satu contohnya yaitu sayuran, terutama sayuran hijau yang mengandung kandungan nitrit dan nitrat, sehingga kita bisa mencegah atau kandungan tersebut bisa melindungi kita dari tekanan darah yang tinggi. Lalu yang keempat, menurunkan resiko kanker. Ini seperti hipertensi, kanker juga merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia, tetapi kita juga bisa mencegahnya dengan gaya hidup yang sehat, makanan yang sehat, makanan yang bergizi, seperti sayur-sayuran. Dan di sini ada sayuran kol, kembang kol, dan brokoli yang mengandung zat yang dapat melindungi tubuh kita dari yang namanya kanker. Bisa kanker usus, kanker payudara, kanker kulit, ataupun kanker yang lainnya. Dan yang kelima, sayuran dapat membuat kulit kita menjadi lebih sehat. Tentu sayuran ini bukan menjadi rahasia lagi. Ketika kita mengkonsumsi sayuran, itu akan menjadikan kulit menjadi lebih sehat, kulit menjadi lebih kencang, cerah, dan berkilau. Lalu di sini ada beberapa manfaat sayuran yang lainnya, seperti mencegah dan mengurangi stres, lalu mempertahankan berat badan yang seimbang, berat badan yang ideal seperti yang tadi saya jelaskan. Lalu sebagai sumber energi tubuh. Jadi ada juga sayuran yang menjadi sumber energi tubuh. Ini salah satu contohnya sayuran kentang, di mana karena kentang itu mengandung banyak karbohidrat seperti nasi, sehingga bisa menjadikan sumber energi tubuh. Lalu selanjutnya membersihkan racun dalam tubuh, lalu mencegah kelahiran bayi cacat, lalu menjaga kesehatan mata. Ini bisa kita peroleh dari sayuran yang banyak mengandung vitamin A. Seperti salah satu contohnya itu ada wortel, itu sangat baik untuk menjaga kesehatan mata kita. Dan yang terakhir ada memperkuat tulang. Ini bisa kita dapatkan dari selain dari sinar matahari, kita bisa juga mendapatkannya dari sayuran yang mengandung banyak vitamin D. Di sini ada dampak buruk ketika kita tidak mengkonsumsi sayuran. Yang pertama, sering mengalami gangguan pencernaan, baik diare ataupun gangguan pencernaan yang lainnya. Lalu yang kedua, pendarahan menjadi tidak normal. Ketika kita terjatuh, ketika kita terjadi sebuah luka, maka darah tersebut tidak cepat untuk berhenti, atau luka ataupun luka yang ada pada tubuh kita itu tidak cepat mengering. Lalu yang ketiga, resiko kanker menjadi lebih meningkat. Lalu yang keempat, akan terjadi pada masalah kardiovaskular ataupun masalah jantung. Dan yang kelima,
ada anemia. Anemia ini ketika tubuh kekurangan darah merah, sehingga tubuh juga otomatis kekurangan oksigen. Dan yang keenam, ini menjadikan kita terlalu atau berat badan berlebih ataupun obesitas. Nah, di sini yang terakhir ada tips buat adik-adik semuanya, teman-teman semuanya, ataupun ibu-ibu di rumah agar anak menjadi lebih gemar untuk mengkonsumsi sayuran. Ini yang pertama, kita bisa meletakkan sayuran di tempat yang mudah terlihat. Tentu tujuannya agar kita menjadi lebih terpacu, lebih tertarik untuk mengkonsumsi sayuran. Lalu yang kedua, kita bisa memilih jenis sayuran yang baru setiap harinya. Tentu dengan tujuan agar kita tidak bosan untuk mengkonsumsi sayuran setiap harinya. Dan yang ketiga, jangan memilih kentang sebagai sayuran. Seperti yang saya jelaskan tadi, kentang itu mengandung banyak karbohidrat seperti nasi. Sehingga jika kita menggunakan kentang sebagai lauk, maka itu akan menyebabkan tubuh menjadi lebih cepat kenyang. Dan yang keempat ini, kita bisa memasak sayur sebagai makanan utama untuk kita konsumsi sehari-harinya. Nah, demikian yang saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, buat adik-adik di rumah. Sampai ketemu dengan video saya berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.